Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita dimudahkan dalam belajarnya dan semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita nanti dapat bertatap muka kembali ya di sekolah tercinta kita. Oke. Baik, pada kali ini kita akan bahas tentang intranet. Apa itu intranet? Yang pastinya kalian kepo kan? Kalian nggak sabar, kalian juga mungkin belum tahu apa itu intranet ya. Dan mungkin sebagian juga ada yang sudah tahu. Mari kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran informatika. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang internet. Maka minggu ini kita akan membahas tentang intranet. Apakah kalian tahu apa itu intranet? Atau sudah ada yang pernah mendengar kata intranet? Apa sih perbedaan antara intranet dan internet? Maka itu semua akan kita bahas di sini. Ya, pengertian intranet. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung. Artinya, kalau komputer-komputer berarti komputernya itu lebih dari satu. Pada suatu sistem organisasi yang merupakan jaringan pribadi atau private network. Nah, dengan menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Iya, contohnya apa? Contohnya seperti di sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut membuat sebuah tampilan website yang mana website tersebut hasil dari sharing IP, sehingga sharing IP tersebut bisa dibagikan ke seluruh pengguna di organisasi tersebut. Ya, artinya apa? Hanya orang-orang yang ada di organit tersebut yang bisa mengaksesnya. Orang luar atau publik tidak bisa. Itu berarti artinya lokal. Nah, intranet berfungsi mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lain persis seperti internet. Tetapi layanannya terbatas. Nah, tidak seluas dan seberagam di internet. Kalau di internet kita bisa berselancar apa saja ya. Bisa nonton YouTube, bisa dengerin musik ya, bisa buka YouTube ya, terus bisa buka Sporty ya, bisa buka WhatsApp, bisa buka Instagram, bisa buka Facebook ya, bisa buka e-commerce ya atau e-government atau e-banking dan lain sebagainya. Itu di internet. Namun di intranet iya tidak seluas internet. Nah, jadi diperuntukannya ya lokal. Artinya apa? Eh, Perusahaan ya, internal perusahaan, terus kantor, sekolah, universitas dan lain sebagainya. Kalau di sekolah, contohnya yaitu CBT atau Computer Based Test. Nah, CBT itu ada programnya. Programnya itu ada di komputer server. Dari program yang ada di komputer server di-sharing ke internet. Nah, sehingga IP-nya itu jadi IP dinamik atau jadi IP umum. Cuma ini adalah intranet gitu loh. Artinya dari si server yang ada di sekolah di-sharing IP-nya sehingga masuk ke internet lalu bisa diakses oleh seluruh warga sekolah atau seluruh siswa maupun siswi yang mempunyai username dan password. Nah, itu merupakan contoh daripada intranet di lingkungan sekolah.
Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Ya artinya kalau CBT yang tadi ada di sekolahan itu kan tidak bisa diakses oleh pengguna lain ya selain yang mengetahui linknya dan mempunyai hak akses gitu loh. Jadi intranet ini layanannya terbatas. Oke? Nah, tadi kita bahas LAN ya. Ada LAN, ada WAN dan ada juga MAN ya. Itu nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, sebuah jaringan haruslah memiliki beberapa komponen yang menunjang untuk membangun sebuah intranet, yakni protokol internet. Ya, pastilah ya, internet membutuhkan yang namanya TCP atau IP. Ya, intranet itu juga butuh. Ya, internet butuh yang namanya TCP IP, intranet juga butuh gitu loh. Jadi sebenarnya intranet ini adalah eh, pantulan kecil daripada internet gitu. Nah, TCP ini apa? TCP yaitu Transmission Control Protocol ya. IP ini Internet Protocol. Nah, yaitu bukan hanya TCP atau IP ya, melainkan juga harus punya alamat IP. Ya biasanya alamat IP ini ketika sudah terkonversi menjadi sebuah website itu berupa URL, yaitu kayak misalkan www.smp pbsudirman.sch.id misal gitu ya. Nah, dan protokol lainnya. Nah, yang menjadi syarat intranet yaitu adanya server dan juga klien. Nah, ada klien, ada server. Internet pun juga sama, ada server, ada klien. Cuma kalau intranet itu, jadi yang membedakan internet dengan intranet lingkupannya, daya tampungnya gitu ya. Kalau internet daya tampungnya sudah besar, kalau intranet daya tampungnya masih kecil. Ya. Kalau contoh misalkan gini, di internet itu ada daya tampungnya nggak Pak? Ada, ya nggak? Servernya ada nggak Pak? Ada. Di mana Pak servernya? Misalkan internet, misal kita ambil contoh yaitu YouTube. YouTube itu servernya ada di Amerika. Nah, di Amerika sana ya, kalau kita lihat ke gudangnya database-nya si YouTube, ya itu servernya itu ya sudah high performance komputer. Ya, artinya sudah besar gitu ya komputernya, dan kapasitas penyimpanannya pun atau harddisknya pun yaitu bukan satu slot atau dua slot, melainkan bisa jadi ribuan slot ya atau ribuan harddisk gitu ya, karena dia sudah menjadi konsumsi publik ya, semua negara mengaksesnya gitu, diperlukan harddisk yang sangat-sangat besar. Nah, itu internet ya atau YouTube. Nah, kalau intranet yang CBT tadi, sistem sekolahan, ya cukup middle performance komputer aja itu udah cukup untuk bisa menjalankan intranet server yang ada di sekolah gitu kan. Nah, ada juga syarat untuk membangun sebuah intranet ini yaitu adalah protokol HTTP-nya. Ya, ada HTTP, ada juga HTTPS ya. Kalau HTTPS ada S-nya di belakang itu, yaitu artinya secure ya, dia sudah dienkripsi itu ya, sudah terverifikasi keamanannya gitu ya. Jadi data-data yang data-data yang kita akses di website yang berlabel HTTPS itu aman gitu data kita. Nah, kalau kalian buka
CBT kita. Nah, di sana misalkan URL-nya tidak ada S-nya, itu artinya tidak secure gitu ya. Artinya rentan dengan serangan-serangan dari luar. Artinya si hacker gitu ya. Nah, HTTP ini apa Pak? HTTP ini Hypertext Transfer Protocol. Ya, biasa juga atau bisa juga kita katakan website gitu ya. Ya, artinya untuk menampilkan teks ya, audio, video ya, file dan lain sebagainya. Nah, beberapa protokol internet lainnya ya, diantaranya ada FTP atau File Transfer Protocol. Jadi fungsinya ini ya di intranet ini ya kita bisa upload, bisa download. Nah, ini karena adanya fitur FTP ini ya. Sedangkan POP3 atau POP3 ya, ini artinya apa? Adalah Post Office Protocol 3 yang mana protokol klien atau server mengirimkan email dari server ke email lokal gitu ya. Jadi digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook ya, Thunderbird gitu kan, terus Windows Mail, Mac Mail dan sebagainya. Nah, adapun SMTP ini ya, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Kalau tadi POP3 itu kebalikannya ya. Kalau SMTP ini jadi mengirimkan email dari lokal email ke server gitu ya. Jadi dari emailnya itu dari lokal ke server. Kalau tadi dari server ke lokal gitu ya. Nah, umumnya merupakan komponen protokol yang sering digunakan ya. Jadi itu semua atau ini semua merupakan komponen yang menunjang untuk membangun sebuah intranet. Nah, perbedaan antara internet dan intranet ialah jika internet itu sifatnya publik ya, dapat digunakan untuk umum, siapa saja bisa mengaksesnya gitu kan. YouTube siapa saja kan bisa mengaksesnya ya enggak, kecuali memang ketika kita upload video lalu video tersebut dibuat private gitu kan, itu udah beda kasus lagi. Nah, kalau di intranet ya sifatnya itu memang sudah pribadi gitu loh, hanya untuk kepentingan suatu organisasi ya. Jadi contoh kayak tadi di sekolahan ya, jadi hanya warga-warga sekolah yang tahu dan yang bisa mengakses misalkan alamat atau website tersebut gitu ya. Terus yang kedua perbedaannya, jaringannya kalau internet jaringannya luas karena mencakup seluruh dunia gitu ya. Nah, sedangkan intranet jaringannya sempit ya, karena mencakup daerah lokal tertentu. Ya, artinya apa? Ya, ada batasannya gitu ya. Yang ketiga, kalau internet informasi di dalamnya dapat diakses oleh semua orang. Nah, kalau intranet ya, informasi di dalamnya hanya dapat diakses oleh user di dalam ruang lingkup jaringan tersebut. Ya, artinya ya tadi ya, yang mempunyai hak akses misalkan pada website gitu kan, pada website tersebut ya dialah yang bisa melihat informasi ya. Terus yang keempat, berisi hampir seluruh jenis file, konten atau dokumen. Nah, kalau intranet biasanya diatur hanya untuk beberapa jenis konten saja, kayak misalkan ya teks gitu kan, terus gambar gitu misalkan ya, atau yang lainnya juga sebenarnya bisa, tergantung daripada settingan si administratornya gitu. Terus yang kelima, dapat diakses kapan dan di mana saja.
Nah, kalau intranet ya hanya dapat diakses pada lokasi lokal jaringan tersebut. Ya, artinya apa? Ketika kita keluar dari jaringan lokal tersebut, maka ya aksesnya akan terputus gitu ya. Atau misalkan kita rubah gitu alamat URL-nya, ya bisa jadi tidak akan muncul eh, website yang kita maksudkan pada perusahaan atau pada sebuah instansi kita. Nah, terus yang keenam, data disimpan pada server hosting yang bersifat umum atau share global. Nah, sedangkan intranet data disimpan pada server sendiri yang tidak bersifat share global. Artinya apa? Di sekolah itu kan servernya ya server sekolah gitu loh. Artinya hanya warga sekolah atau si administrator sekolah yang bisa mengaksesnya gitu. Orang luar nggak bisa. Kalau server hosting yang global ini ya share global, ya ya itulah makanya ada kejadian kayak misalkan kemarin beberapa situs di hack gitu kan, yang terbaru yaitu dokumen perusahaan Intel ya, saingannya AMD, itu dibobol oleh hacker. Contohnya kayak gitu ya. Nah, internet ini kurang terjamin ya karena tadi apa? Share-nya global gitu, sifatnya global. Ya artinya ada celah gitu yang bisa kita temukan ketika memang sistemnya belum rapi. Nah, kalau di intranet, insya Allah terjamin karena kita lokalnya itu ya warga sekolah. Artinya ketika ada sebuah kebocoran informasi, ya maka yang harus dicek itu ya artinya warga sekolahnya. Bisa jadi si warga sekolah inilah yang membocorkan informasinya keluar gitu. Nah, terus yang kedelapan, memiliki lebih banyak lalu lintas karena merupakan jaringan di seluruh dunia. Nah, kalau intranet memiliki lalu lintas minimum karena jumlah pengguna lebih sedikit. Oke, pembahasan kita saya rasa cukup sampai di sini kali ya. Adapun tambahan informasinya tadi kan ada apa? Ada LAN ya, terus ada MAN dan ada juga WAN. LAN ini kepanjangan dari Local Area Network. Nah, sedangkan MAN Metropolitan Area Network. Nah, kalau WAN Wide Area Network. Ketiga ini mempunyai pengertian yang berbeda atau mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Yang paling kecil yaitu LAN. Artinya apa? Lokal ya. Sedangkan MAN itu metropolitan, artinya dia antar wilayah, ya antar daerah, lingkupannya sudah lebih luas daripada lokal. Nah, adapun WAN atau Wide Area Network itu lingkupannya sudah antar negara. Oke, cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup dengan kalimat Steve Jobs ya, stay hungry, stay foolish. Jadi jangan pernah merasa bangga karena Steve Jobs pun ya seseorang yang kelasnya bukan hanya di Amerika, melainkan seseorang yang berkelas di dunia ya, punya quotes atau punya kalimat stay hungry, stay foolish ya, selalu merasa lapar dan selalu merasa bodoh. Tetap rendah hati ya, dan terus belajar sampai akhir hayat. Baik, nah dari penjelasan tadi bahwa intinya intranet itu memang terdiri dari dua kata, ya enggak? Yang pertama intra dan yang keduanya net, ya. Intranet. Intra itu berarti dalam, net itu kepanjangan dari network, berarti jaringan gitu ya.
Artinya berarti apa di dalam jaringan atau private network. Biasanya kalau kita pertama kali terhubung dengan internet atau wireless ya atau wifi, nanti di Windows itu biasanya ada pertanyaan tuh ya public network atau private network. Nah, itu kita bisa membedakan dari situ nanti setelah kita belajar ini ya bahwa kalau private network artinya jaringan di dalam ya baik dalam suatu organisasi ya atau sebuah lembaga gitu. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak rasa cukup? Kita tutup dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.